Halo semuanya, salam kami dari mahasiswa Universitas Kristen Indonesia Maluku, Fakultas Teologi Prodi Teologi Kristen Protestan. Video ini dibuat untuk memenuhi salah satu tugas dari mata kuliah Pendidikan Pancasila dengan dosen pengampu Pak Ricardo F. Nanur SSI MPhil. Kami dari kelompok 9 yang terdiri dari 9 anggota yang masing-masing bekerja sama untuk memenuhi tugas ini. So langsung saja kita saksikan, inilah dia video presentasi dari kelompok kami. Sebelum kami membahas lebih lanjut, izinkan kami perkenalan terlebih dahulu. Pertama-tama saya sendiri Kamelia Tumuri sebagai ketua dari kelompok 9 dengan anggota Krishna Anggun Odo, James Latue, Giani Lokabesi, Yeskel Seima Huira, Rosalina Wamese, Betsina Henlau, Lisdiani Dias, dan Minggus J. Telusa. Langsung saja di sini kami dari kelompok 9 akan membahas tentang Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional. Pertama, pengertian Pancasila. Pancasila adalah pilar ideologis negara Indonesia yang terdiri dari dua kata yang berasal dari bahasa Sanskerta. Yang pertama itu panca yang berarti lima dan yang kedua sila yang berarti prinsip atau asas. Pancasila merupakan rumusan dan pedoman kehidupan berbangsa dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Kedudukan Pancasila sebagai dasar negara membawa konsekuensi bagi bangsa Indonesia untuk mewujudkan nilai-nilai setiap sila Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Mengamalkan sila-sila Pancasila merupakan tanggung jawab segenap rakyat Indonesia. Asal mula Pancasila. Secara kausalitas, asal mula Pancasila dibagi menjadi dua macam, yaitu yang pertama, asal mula yang langsung. Asal mula yang langsung terjadinya Pancasila sebagai dasar filsafat negara, yaitu asal mula yang sesudah dan menjelang proklamasi kemerdekaan. Menurut Notonegoro, rincian asal mula yang langsung yaitu A. Asal mula bahan atau kausa materialis. Nilai-nilai merupakan unsur-unsur Pancasila digali dari bangsa Indonesia yang berupa adat istiadat religius. Dengan demikian, pada bangsa Indonesia sendiri yang terdapat dalam kepribadian dan pandangan hidup. B. Asal mula bentuk atau kausa formalis. Bentuk Pancasila dirumuskan dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Asal mulanya adalah Insinyur Soekarno, Dr. Andus Muhammad Hatta, serta anggota BPUPKI. C. Asal mula karya atau causa efficient. Asal mula dengan menjadikan Pancasila dari calon dasar negara menjadi dasar negara yang sah. Dan D. Asal mula tujuan atau causa finalis. Tujuannya untuk dijadikan sebagai dasar negara. Para anggota BPUPKI dan Soekarno-Hatta yang menentukan tujuan dirumuskannya Pancasila sebelum ditetapkannya oleh PPKI. Asal mula tidak langsung adalah asal mula yang terdapat pada kepribadian serta dalam pandangan sehari-hari bangsa Indonesia. Rincian asal mula tidak langsung adalah unsur-unsur Pancasila tersebut sebelum secara langsung dirumuskan menjadi dasar filsafat negara. Nilai-nilainya adalah ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai tersebut terkandung dalam pandangan hidup masyarakat Indonesia sebelum membentuk negara. Nilai-nilainya yaitu adat istiadat, kebudayaan, dan religius. Nilai tersebut menjadi pedoman memecahkan problema. Asal mula tidak langsung Pancasila pada hakikatnya bangsa Indonesia sendiri atau kuasa materialis. Fungsi dan kedudukan Pancasila. 1. Pancasila sebagai jiwa bangsa Indonesia. 2. Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia. 3. Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia. 4. Pancasila sebagai dasar negara Indonesia. 5. Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum bagi negara Republik Indonesia. 6. Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara. 7. Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia. Yang berikut pengertian ideologi. Ideologi adalah kumpulan ide-ide dasar, gagasan, kepercayaan, dan keyakinan yang sistematik sesuai dengan arahan dan tujuan yang ingin dicapai dalam kehidupan berbangsa dan juga bernegara. Menurut KBBI, ideologi didefinisikan sebagai kumpulan konsep bersistem yang dijadikan asas pendapat yang memberikan arah dan tujuan untuk kelangsungan hidup. Ideologi juga disebut sebagai system of idea yang akan mengatur seluruh hasil pemikiran tentang kehidupan dan melengkapinya dengan berbagai sarana, juga kebijakan serta strategi, di mana tujuan yang ingin dicapai dengan kenyataan yang ada dalam filsafat yang menjadi sumbernya. Sehingga dapat dikatakan bahwa ideologi
merupakan hasil pemikiran yang berisikan nilai-nilai tertentu untuk mencapai sesuatu yang ingin dicapai. Nah, ideologi juga disebut sebagai identitas dari sebuah negara, karena ideologi sebenarnya memiliki fungsi yang sangat penting untuk sebuah negara, di mana ideologi digunakan sebagai sebuah hal yang memperkuat identitas masyarakat negara. Yang berikut sejarah konsep ideologi. Istilah ideologi dapat ditelusuri jauh sebelum istilah tersebut digunakan Destutt dan Treci pada penghujung abad ke-18. Treci menyebut ideologi sebagai science of idea, yaitu suatu program yang diharapkan dapat membawa perubahan institusional bagi masyarakat Prancis. Namun, Napoleon mengecam istilah ideologi yang dianggap suatu khayalan belaka yang tidak mempunyai arti praksis. George Laraine menegaskan bahwa konsep ideologi erat hubungannya dengan perjuangan pembebasan borjuis dari belenggu feodal dan mencerminkan sikap pemikiran modern baru yang kritis. Niccolò Machiavelli 1460-1520 yang merupakan pelopor yang membicarakan persoalan yang secara langsung berkaitan dengan fenomena ideologi. Di sini saya akan menjelaskan mengenai Pancasila sebagai ideologi nasional. Pancasila sebagai ideologi nasional artinya Pancasila merupakan kumpulan atau seperangkat nilai yang diyakini kebenarannya oleh pemerintah dan rakyat Indonesia dan digunakan oleh bangsa Indonesia untuk menata atau mengatur negara. Pemerintah dan rakyat Indonesia secara keseluruhan bukan milik perseorang atau golongan tertentu atau masyarakat tertentu saja, namun milik bangsa Indonesia secara keseluruhan. Pancasila sebagai ideologi negara dijadikan pedoman oleh masyarakat Indonesia dan menjalankan kehidupannya. Nilai-nilai yang terkandung dalam kelima asas Pancasila menjadi landasan masyarakat dalam bersosialisasi, kehidupan beragama yang aturan tentang moral. Oleh karena pelaksanaan juga harus berdasarkan keyakinan dan kesadaran penggunanya. Berikut Pancasila sebagai ideologi nasional diklasifikasi melalui 1. Dilihat dari kandungan muatan suatu ideologi. Setiap ideologi mengandung di dalamnya sistem nilai yang diyakini sebagai sesuatu yang baik dan benar. Nilai-nilai itu akan merupakan cita-cita yang memberi arti terhadap perjuangan masa negara. 2. Sistem nilai kepercayaan itu tumbuh dan bentuk oleh interaksi dengan berbagai pandangan aliran yang melengkapi medial menjadi kesepakatan bersama dari suatu bangsa. Yang ketiga, sistem nilai itu teruji melalui perkembangan sejarah secara terus-menerus dan menumbuhkan konsekuensi berdasarkan mencerminkan dan dalam kesepakatan para pendiri negara. Yang keempat, sistem nilai itu memiliki elemen psikologi dan tumbuh dengan bentuk melalui pengalaman bersama dalam suatu perjalanan sejarah bersama, sehingga memberi kekuatan motivasional untuk tunduk pada cita-cita bersama. Yang kelima, sistem nilai itu telah memperoleh kekuatan konstitusional sebagai dasar negara dan sekaligus menjadi cita-cita leluhur bangsa dan negara, sehingga dalam perspektif budaya bangsa dan bukan dalam perspektif kekuatan, sehingga bukan sebagai alat kekuasaan. Perilaku ideologi nasional Pancasila memiliki beberapa dimensi. A. Dimensi idealitasnya, artinya ideologi Pancasila mengandung harapan-harapan dan cita-cita berbagai bidang kehidupan yang ingin dicapai masyarakat. B. Dimensi realitas, artinya nilai-nilai dasar yang terkandung di dalamnya bersumber dari nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat penganutnya, yang menjadi milik mereka bersama dan yang tak asing bagi mereka. C. Dimensi
normalitas, artinya Pancasila mengandung nilai-nilai norma aturan yang harus dipatuhi atau ditaati, sifatnya positif. D. Dimensi fleksibilitas, artinya ideologi Pancasila itu mengikuti perkembangan zaman, dapat berinteraksi dengan perkembangan zaman, dapat mengikuti perkembangan ilmu teknologi, bersifat terbuka dan demokrasi. Materi yang akan saya bahas di sini mengenai karakteristik ideologi Pancasila. Karakteristik ideologi Pancasila merupakan ciri khas yang membedakannya dengan ideologi yang lain. Karakteristik yang dimaksud di sini adalah yang pertama, Tuhan yang Maha Esa, yang berarti pengakuan bangsa Indonesia dan eksistensi Tuhan sebagai pencipta dunia dengan segala isinya. Yang kedua, penghargaan kepada sesama umat manusia, apapun suku bangsa dan bahasanya, sesuai dengan kemanusiaan yang adil dan beradab. Yang ketiga, bangsa Indonesia menjunjung tinggi persatuan bangsa. Yang keempat, bahwa kehidupan kita dalam masyarakat dan bernegara berdasarkan atas sistem dan demokrasi Pancasila sesuai dengan sila keempat, yang kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nilai-nilai Pancasila yang terkandung di dalamnya merupakan nilai-nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, kerakyatan, dan keadilan. Nilai-nilai ini yang merupakan nilai dasar bagi kehidupan kenegaraan, kebangsaan, dan kemasyarakatan. Makna Pancasila sebagai ideologi nasional. Adapun makna Pancasila sebagai ideologi nasional adalah sebagai berikut. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila dijadikan acuan dalam mencapai cita-cita yang berkaitan dengan aktivitas kehidupan bernegara. Nilai-nilai yang ada dalam Pancasila adalah nilai yang berupa kesepakatan bersama dan menjadi sarana pemersatu bangsa. Pancasila sebagai ideologi negara sekaligus menjadi tujuan atau cita-cita terwujudnya kehidupan bernegara tertuang dalam ketetapan MPR tentang visi Indonesia di masa depan, yaitu visi ideal merupakan cita-cita luhur bangsa Indonesia seperti yang tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945. Visi 5 tahunan seperti yang telah tercantum dalam GBHN mewujudkan Pancasila sebagai cita-cita bangsa Indonesia, berarti sekaligus menciptakan bangsa yang taat beragama, penuh kemanusiaan, demokratis, penuh persatuan, adil, serta sejahtera. Jadi di sini saya akan menyimpulkan bahwa Pancasila merupakan falsafah dan dasar negara Republik Indonesia sebagai pedoman bagi segala kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara bagi seluruh rakyat Indonesia. Pancasila terdiri atas 5 sila yang mengandung nilai-nilai di dalamnya. Nilai-nilai tersebut diwujudkan sebagai pengalaman dalam kehidupan masyarakat. Seiring dengan arus globalisasi, penerapan nilai-nilai Pancasila kian memudar di tengah-tengah masyarakat, sehingga Pancasila tidak mampu lagi menjadi pandangan bagi masyarakat Indonesia. Generasi muda sebagai generasi penerus bangsa diharapkan membawa perubahan yang lebih baik bagi bangsa ini dengan berpedoman pada Pancasila. Akan tetapi, para pemuda saat ini kian jauh dari nilai-nilai Pancasila. Sebagai ideologi nasional, berarti Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dengan kehidupan negara. Pancasila bukan hanya suatu yang bersifat statis, melandasi berdirinya negara Indonesia, akan tetapi Pancasila membawakan gambaran mengenai wujud masyarakat tertentu yang diinginkan, serta prinsip-prinsip dasar yang harus diperjuangkan untuk mewujudkannya. Maka dari itu, jika kita lihat sebenarnya pengertian ideologi bervariasi, tapi jika kita cermati sesungguhnya terkandung inti-inti kesamaan. Kesamaannya itu, ideologi adalah prinsip, dasar, arah, dan tujuan dalam kehidupan. Kita juga harus tahu fungsi ideologi yang fungsinya mendasari kehidupan masyarakat sehingga mampu menjadi landasan, pedoman
dan bekal serta jalan untuk suatu kelompok masyarakat, bangsa, dan negara. Berdasarkan kesimpulan di atas, di sini kelompok kami ingin memberikan saran kepada anggota pemuda Pancasila. Disarankan untuk lebih meningkatkan kesadaran akan menerapkan nilai-nilai Pancasila agar sikap yang dilakukan para anggota pemuda Pancasila dapat sesuai dengan visi dan misi dari organisasi pemuda Pancasila, yaitu menciptakan manusia yang berjiwa Pancasila dan senantiasa menjadi pemuda-pemuda yang berguna bagi bangsa dan negara Indonesia. Dan juga kita sebagai rakyat Indonesia, kita sebaiknya selalu menjaga ideologi negara kita, yaitu Pancasila, karena Pancasila merupakan gagasan dasar yang berkenan dalam kehidupan negara. Baik, itulah video presentasi dari kelompok kami. Kami dari kelompok 9 mengucapkan sekian dan terima kasih.